Ketemu lagi dengan Om Begawan. Memang melawan pihak yang berkuasa saat ini, kekuatan yang masih punya pengaruh, itu bukan perkara remeh. Kekuatan politik selalu menggunakan apapun untuk tetap mempertahankan pengaruhnya. Dan meski rezim sudah berganti, kekuasaan sudah berpindah tangan, tapi Pak Jokowi sulit dianggap sudah tak bisa apa-apa. Lalu usai setahun lebih pemerintahan baru mengambil alih, tak bisa dibantah bila sang mantan tetap jadi faktor penting. Kalau kita mau bicara politik bangsa loh, meskipun kondisi fisiknya Jokowi sudah lemah dan kelihatannya memang lagi sakit. Tapi ya hatinya tetap mobal-mobal. Kesimpulan itu tak ambil saat Om Begawan mencoba refleksi, introspeksi berbagai ragam perbincangan publik di sosial media. Nih, dan tak temukan nih akun-akun pendukungnya Jokowi mayoritas orang baru. Bukan angkatannya Om Begawan lah. Kalau ada orang lama itu paling hanya 1-2 yang tetap tidak tahu karena apa. Dan yang bertahan di produksi konten YouTube bisa tak sebut mereka berkategori buzzer, bukan influencer. Dan bagi yang ngerti apa beda buzzer sama influencer pasti setuju dengan kesimpulan Om Begawan ini. Secara sederhana, gampangane, buzzer itu pendengung aja, pengganggu. Hanya bersuara berisik sesuai narasi yang sudah diorkestrasi oleh pemimpin mereka atau komandan mereka. Bisa dicek atau dibandingkan di channel YouTube, apalagi yang masuk di barisan YTN, itu nadanya seragam, podo. Dan sekarang ini tugas utama produksi dari para buzzer adalah menghabisi pembawa isu ijazah palsu. Saat ini yang lagi anget, itu jelas main isu tugas harian, topik yang tidak boleh ditinggalkan oleh para buzzer. Kalau mau bikin konten yang lain ya bebas saja, asal isu utama sudah ditunaikan dulu, wes dijalankan dulu. Nah, isu lain yang kemudian ditambahkan membantah semua yang mendokrit keluarganya Jokowi, mulai dari nyerang Panji dari mensrea, ngebela PSI, lalu produksi narasi-narasi tentang IKN dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya para buzzer mau menghabisi PDIP yang sekarang punya logo Barata. Bukan hanya PDIP yang diserang, Demokrat juga, bahkan kritik pemerintah tidak masalah, asal tidak disertakan di dalamnya ada Gibran. Waktu bicara soal pemerintah, yang jenenge pasar kok, memuja individual kok. Kelihatannya kekuatan Jokowi itu dibagi dua pasukan. Kalau Om Begawan menelisik loh, yang saya pahami, yang berperang di udara ngandelin konten kreator YouTube. Sedang di darat ya sering dipanggungkan di TV itu. Ya tentu saja organ relawannya yang sebuah seni. Yang kayak gitu kalau lihat itu, wah nyelah. Wah ngomong ngotot-ngotot ngawur. Loh berbeda. Dan sangat jauh berbeda. Dengan saat dulu Jokowi masih jadi presiden sejak tahun 2012 sampai usai COVID sekitar tahun 2022. Ya 2012 gubernur, 2014 nyalonin presiden waktu itu. Waktu menjabat kepala negara, kekuatan narasi yang dia bangun itu ditopang oleh para influencer. Apa itu influencer? Orang-orang biasa aja yang punya kekuatan membangun opini dalam menjelaskan segala kebijakannya. Loh tentu saja yang dikerjakan influencer itu lebih beragam. Bukan kayak buzzer yang mengupas sesuatu dengan isu yang sama, perintah komandan. Perbedaan lainnya saat influencer ngebangun narasi itu, kekuatan argumen yang dibangun berdasarkan pengetahuan. Dilandasi data, punya tujuan yang jelas, apa yang mau disasar. Dengan elegan, penuh dengan adab dan tanggung jawab sebagai influencer. Sedangkan buzzer, cek saja narasi mereka. Jangankan berbasis ilmu, lah kekuatan opini mereka saja sangat lemah. Yang justru mendominasi hanya persepsi, asumsi, bahkan imajinasi.
Tidak ada sebuah produksi buzzer berlandaskan kerangka berpikir yang jelas. Ini yang saya amati. Ada banyak bukti bila mereka ya mengandalkan logika politik rakyat yang masih terdampak dengan romantisme kebaikan seorang Jokowi aja. Lah munculnya klaim dari kader PSI yang menyebut bila Jokowi itu bahkan layak menjadi nabi. Tidakkah itu kesesatan berpikir yang luar biasa ngacaunya? Tetapi apakah ada yang kemudian membawa perkara ini sebagai penistaan agama? Sama sekali tidak. Argumentasi yang selalu dibangun buzzer disodorkan tidak punya logika nalar yang runtut. Apalagi melandasi pengetahuan berbasis akademisi, tidak ada. Contoh sederhananya yang saat muncul. Berbagai kasus yang menimpa orang yang berhubungan dengan Jokowi, topik-topik itu tak akan pernah dikupas sama mereka. Iya toh. Yang paling grace misalnya OTT KPK pada Sudewo dan Maidi, Bupati Pati dan Bupati Madiun. Apakah buzzer-buzzer itu pada membahasnya? Tidak sama sekali. Mereka ngerti dua kepala daerah tadi yang endorse, yang dukung, yang memerintahkan, yang macam-macam lah itu Jokowi. Junjungan mereka. Maka mereka tidak pernah mau untuk mengupas itu. Wah, nanti malah senjata makan tuan. Meski kelakuannya bejat itu para bupati itu, memeras, merampok, mencari keuntungan diri. Di kepala buzzer gak masuk. Sebab merugikan junjungannya kalau dia kupas. Ini perbedaannya. Bandingkan. Saat Bupati Bekasi, Ade Koswara yang juga ketangkep KPK. Hampir semua buzzer mengkaitkan hal ini dengan PDIP. Mereka sama sekali tidak berani mendeklar bila ex penguasa 10 tahun juga anti korupsi, bahwa OTT Maidi dan Sudewo itu sejalan sama prinsip yang dianut junjungan mereka. Dan sikap ambigu ini bukan pertama kalinya. Waktu Noel kena OTT KPK, hal yang sama juga bisa kita saksikan. Diem semua. Nggak berani dia mengupas. Termasuk saat Kongres ketiga, Projo itu, relawannya Jokowi, yang awet dari dulu itu. Dan menyatakan balik badan dari Jokowi, para buzzer itu serentak menghabisi Budiari sebagai ketua Projo. Dan Projonya dihabisin oleh buzzer-buzzernya Jokowi. Dengan puluhan buzzer yang bekerja secara cermat, membengawan amati itu. Dan harus kita akui, rakyat masih banyak yang terkena pengaruh. Karena rakyat belum paham permasalahan ini. Ada banyak paradok yang sengaja dijaga sama para produsen konten itu. Contoh lain ini. Tentang MBG yang terus berulang terjadi keracunan. Iya toh, puluhan ribu. Gimana mereka mau mengkritik keras makanan bergizi? Kalau hampir setiap minggu Gibran keliling sekolah, cek program MBG. Ini sebuah kontradiksi yang sangat-sangat menyesatkan dada. Kok menyesatkan? Menyakitkan dada, menyesakkan. Sesek-sesek lah. Lagi-lagi kekuasaan selalu butuh para pendukung. Penggiring persepsi publik demi langgengnya kekuasaan politik. Mereka tidak akan pernah merasa bahwa mereka telah merusak negara yang mereka tinggali. Mereka tidak pernah merasa ikut menghancurkan tanah kelahiran mereka. Enggak pernah peduli. Yang penting pokoknya mendukung, memuja, menjilat, dan dapat cuan. Lalu orang itu cuan kok gelem, direwangin jilat-jilat. Direngawi memuja-muja. Jangan pernah denial dengan kondisi ini. Lalu mau bagaimanapun kepercayaan sebagian orang pada narasi yang dibangun para buzzer dipengaruhi jadi pelarian atas ketidakmampuan kepemimpinan Prabowo memerintah. Sehingga rata-rata awam menilai sosok yang sudah tersingkir di kekuatan elit nasional dinilai tidak punya kepentingan apa-apa. Padahal faktanya ada kepentingan besar yang terus dipelihara sama orang Solo. Ibu kota buzzer. Lo anggapan yang terus-menerus dipegang oleh para pendengung itu. Jokowi sudah purna loh. Dan tak memiliki kepentingan, apalagi kekuatan. Banyak rakyat lupa orang-orang kepercayaannya masih jadi petinggi di negeri ini. Di kepolisian, di TNI, kejaksaan dan sebagainya. Rakyat kemudian berpikir, meski Gibran jadi wapres tidak bisa berbuat apa-apa, padahal kenyataannya tidak begitu.
Bukan hanya topik tentang Sudewo dan Maidi aja yang dilewatkan sama buzzer-buzzer ini. Melainkan juga kasus lain seperti Nadiem Makarim, Yokut, Menteri Agama, dan juga Noel, Wamenaker, yang aslinya relawannya Gibran. Dan ini orang-orangnya Jokowi semua. Uniknya saat Pak Tom Limbong dan Mas Hasto, hingga Bu Ira Puspadewi dibebaskan Presiden, ketiganya itu diserang habis-habisan tuh sama para buzzer. Termasuk kebijakan kepala negara yang membebaskan mereka. Rakyat melupakan. Atau ya karena tidak banyak ngerti tentang kasus hukum, ya iso. Ngecepret. Tanpa basis keilmuannya dia. Yang jauh lebih menggelikan lagi, membuat Om Begawan ketawa, para produsen konten itu tiba-tiba pasang badan. Membela mati-matian sosok Egy Sujana dan DHL saat mendapatkan SP3. Aneh kan? Bukankah kita tahu sebelumnya semua pihak yang meragukan keaslian ijazah mantan presiden itu jadi musuh mereka bersama. Para buzzer itu dengan mudah bisa menggambarkan Egy tiba-tiba tobat, percaya ijazahnya itu asli. Anda percaya? Kalau tiba-tiba tobat dan mengakui ijazah Jokowi asli. Bahkan hingga kepergian Egy ke Malaysia, berangkat pakai kursi roda, sampai sana pakai mobil mewah, lalu terlihat menaiki mobil mewah, cepatnya proses penerbitan SP3 itu diapikan saja, orang digagas. Endingnya yang sesat tetap Mas Roy dibuat begitu. Dr. Tifa dan Bung Rismon, seakan-akan mereka dianggap belum tobat. Yo rabos, wong perjuangan kok pakai tobat, berjuang ya sampai titik darah penghabisan. Kalau namanya bertobat dalam perjuangan itu namanya pengkhianatan. Itu buat Om Begawan. Bukankah proses restoratif justice membutuhkan persyaratan yang tidak bisa ditabrak begitu saja, semaunya sendiri tidak bisa. Proses yang ada di Polda Metro, termasuk tiba-tiba ada polisi aktif di rumah Jokowi saat pertemuan ES dan DHL dan JKW, bukan sesuatu yang melanggar hukum. Yang bikin tambah parah, buzzer ini lebih mengandalkan postingan-postingan pendukung Jokowi di tingkat bawah. Yang tidak punya pengetahuan memadai. Parah nih. Ada cukup banyak konten kreator pembela Jokowi mengumpulkan opini rakyat jelata, lalu kemudian memberi pengantar dan dijadikan opini yang seolah-olah punya nilai. Lalu sementara pada zaman dulu tuh, tahun 2014, lalu 2015 akhir sampai usai COVID, postingan-postingan semacam itu tidak pernah dijadikan rujukan oleh para influencer. Merumuskan argumentasi dengan beragam kerangka. Ada yang mengukas dalam aspek hukum, dari sisi sosial, ada yang berbasis pengetahuan, dari latar belakang budaya dan sebagainya. Beragam. Orang sekedar ngecebret, orang sekadar ngomong dan menulis saja. Semua pakai data komplit dari berbagai latar belakang. Sehingga influencer macam Mas Alip, Bung Denny Siregar, lalu Cak Islah, Mas Jo, sampai dikenal banyak orang. Dulu orang membela Jokowi didasari rasionalitas, logika, nalar, pengetahuan, dan political standing. Dulu, kalau Begawan belum dulu, Begawan masih ketua relawan di Jawa Tengah waktu itu. Sementara kondisi berbeda terjadi di mayoritas publik saat ini. Padahal mereka semua itu bukan tokoh, tidak pula dosen, pengamat politik dan sebagainya. Kemampuan mereka menyusun narasi yang berbobot sekarang sulit dicari tandingannya. Ya karena para buzzer itu ya segitu aja. Orang yang dulunya mengunggah medsos dan dikenal lalu gabung dan sebagainya. Tetapi dalam sisi pengetahuan berbasis akademik pengetahuan jauh. Coba ada yang bisa sebut. Siapa sih buzzer Jokowi yang punya kemampuan bernarasi dengan baik? Tidak usah dalam hal menulis. Cek aja YouTuber dari kubu sono. Sing argumennya paling masuk akal, berbasis kerangka logis, nalar. Ada yang kenal? Nah, sebutkan ke Om Begawan. Ayo kalau perlu kita berdebat di darat. Nah,
Di channel-channel mereka, apakah pernah mendatangkan ilmuwan, akademisi, pengamat politik yang diakui atau dinilai sering nongol di TV? Contoh misalnya ini, kayak Bung Adi Prayitno, Mas Hendri Satrio, Mas Profesor Uceng alias Zainal Arifin, dan banyak lagi. Para pemikir-pemikir itu jemen pada menolak buat diajak bikin konten sekelas buzzer-buzzer itu. Lah kok ia nggak ngukur diri? Sok kritik Profesor Mahfud, kritik Profesor Jimli, terus juga ahli-ahli yang lain dalam berbagai kasus, termasuk di kubu mereka itu, seorang mantan dosen FISIP UI, Ade Armando, yang wajar sih sekarang Ade sudah jadi komisaris PLN, jadi tetap jadi pemujaan Jokowi. Masuk PSI. Akhirnya apa? Orientasinya kita jelaskan. Mau apa dia? Nih jangan-jangan ini, kebanyakan dari mereka bisa jadi kalau disodori buku putih, Jokowi's White Paper. Nah, jangan-jangan loh kalau disodori gitu loh. Orang mudeng mereka, orang paham. Mungkin pikirannya ragadu. Karena di dalam Jokowi's White Paper itu isinya berbagai metode, berbasis keilmuan, akademisi sekali, dan sangat masuk logika nalar. Iya, loh sesungguhnya mayoritas produksi mereka itu banyak kok yang menyalahi aturan. Sebenarnya hanya dikarenakan tidak ada yang mengadukan, mereka tidak atau belum menghentikan cara-cara itu. Lalu Bengawan sih sangat berharap pelaporan Partai Demokrat ke Polda Metro, ketiga channel YouTube sama satu akun TikTok bisa diproses secara cepat. Gimana ini Pak Polisi? Harus bertindak adil dong. Zaman tidak bisa tetap, roda akan berputar Pak, hati-hati. Jadi kalau pihak kepolisian harus berdiri pada keadilan, independen untuk mengayomi semua masyarakat. Kalau ada pelaporan yang memang dianggap salah, ya teruskan Pak, proses Pak. Jangan sampai dihentikan. Ingat, roda politik, roda zaman, era ini akan berputar terus. Jangan sampai kita bisa mendapatkan masalah di suatu saat kalau roda itu berputar berbalikan. Ya supaya para buzzer pada tahu dirilah, bisa berpikir panjang. Kalau sudah ada yang dilapor-laporan gini nih, ya mereka lakukan sekarang ini, itu sebuah kekeliruan, kesesatan. Yang mereka kerjakan ibarat mengencingi sumber air minum mereka. Ya, diminum sendiri loh itu. Sebenarnya tentang postingan mereka itu, tak akui hingga detik ini, masih mendominasi. Publik masih belum banyak yang sadar itu, yang paham. Ada orkestrasi yang sengaja diciptakan atas keseragaman itu. Ya enggak tahu ini para para followernya, para viewernya itu siapa, kita juga nggak tahu. Apakah teman-teman sendiri? Apakah memang dibuat? Saya nggak tahu proses seperti apa. Tapi yang saya amati bahwa masyarakat masih banyak yang belum paham pada masalah-masalah tentang unggahan-unggahan para buzzer ini. Mau bagaimanapun, ada yang bisa bikin mereka bertahan. Mereka bisa terus produksi atau tidak, ya tergantung konsumen. Ya. Atau rakyatnya. Buzzer-buzzer itu laksana judol sama pinjol loh. Kalau yang akses masih banyak, yang menganggap itu konten yang berguna, ya gak mungkin hilang. Makanya masyarakat terus paham. Apa manfaat dari konten itu? Apa yang bisa diambil saripatinya dari konten-konten itu? Bisa mencerdaskan bangsa enggak? Atau justru menyesatkan? Tugas kita itu menyadarkan rakyat yang belum melek, nggak ngeh, atau justru tertipu dengan narasi-narasi yang mereka bangun. Apakah narasi itu merusak demokrasi, menyesatkan pikir, tidak mendidik dalam hal politik dan sebagainya. Bahkan itu sebuah kesesatan yang tidak berbasis apapun. Berjuang di jalan kebenaran itu tidak pernah mudah, susah, sulit, berat. Selalu ada banyak tantangan. Sampai detik ini, pikiranku juga terus berputar. Menemukan strategi jitu buat menjelaskan bila ada narasi besar yang membuat banyak rakyat tidak sadar. Masih saja menganggap kalau sosok presiden ketujuh kita, syahwat politiknya masih luar biasa gede. Dan situasi sekarang, Gibran diuntungkan dengan ketidakmampuan Presiden Prabowo atau mengkonsolidasikan kekuatannya. Ini buzzer-buzzer akan melakukan itu terus kepada rakyat. Maka kita termasuk Bengawan harus memberikan pemahaman kepada rakyat. Loh, dia masih terlena.
dan menumpahkan segala hasrat yang ada di kepalanya yang sudah terlintas ketika maju pilpres pertama kalinya. Nafsu syahwat kekuasaannya masih bulat-bulat, besar sekali. Meskipun fisiknya Jokowi sekarang sangat memprihatinkan. Sayangnya, orang-orang dekat istana lebih suka berebut akses tinimbang mengamankan atau memproteksi dari ancaman-ancaman yang membahayakan di tahun 2029. Percayalah, semua itu bakalan terbukti atau makin kentara pada tahun 2027, tahun depan, atau akhir atau paling lambat 2029 awal. Kita buktikan saja, kalau situasi masih seperti ini, rakyat yang akan rugi dan akan menerima akibatnya. Maka Om Begawan menjelaskan itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat, sadarlah, cerdaslah untuk menerima semua informasi, apalagi di alam politik di Indonesia ini. Itu ya. Salam Begawan, salam Ompol. Dadah.